Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Bapak dan Ibu pembimbing. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Bapak dan Ibu penguji. Hari ini saya, Ida Yusinta Dharmasi Laksmi, akan mempresentasikan tentang tugas akhir studio saya yang berjudul Perancangan Buku Cerita Bergambar Menjaga Kebersihan Gigi pada Anak-anak di Denpasar. Hal yang melatar belakangi saya untuk mengangkat kasus menjaga kebersihan gigi pada anak-anak di Denpasar adalah yang pertama, kesehatan gigi anak-anak pada usia dini merupakan salah satu tumbuh kembang anak yang perlu diperhatikan. Kerusakan gigi yang terjadi pada anak menjadi salah satu penyebab terganggunya pertumbuhan gigi anak pada usia selanjutnya. Kesehatan gigi pada anak-anak merupakan hal yang penting dalam merawat kebersihan gigi, dibantu oleh peran orang tua dalam menjaga kebersihan gigi anak-anaknya sejak usia dini. Perilaku anak dalam menjaga dan merawat kebersihan giginya seperti menggosok gigi secara teratur. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan makanan yang dikonsumsi oleh mereka. Anak usia dini gemar mengkonsumsi makanan yang manis, mengandung banyak gula, namun tidak diimbangi dengan perawatan gigi yang baik dan benar, sehingga terjadilah penyakit gigi seperti gigi berlubang dan karies gigi. Jadi apa sih bedanya karies gigi dengan gigi berlubang? Karies gigi dan gigi berlubang itu adalah dua hal yang saling berhubungan karena jika terjadi karies gigi maka akan terjadi gigi berlubang. Jadi terjadi karies gigi maka akan terjadi gigi berlubang. Permasalahan gigi dan mulut dalam masyarakat Bali itu sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sebesar 58,4%, salah satunya sebanyak 95,7% masyarakat di Bali tidak pernah berkunjung ke tenaga medis gigi. Maka dari itu, penulis ingin membuat buku cerita bergambar yang lebih mudah disukai oleh anak-anak dibandingkan hanya memberikan informasi secara tulis. Maka media baru cerita bergambar ini yang nantinya akan memberikan manfaat informasi yang penting dan mudah dipahami mengenai kesehatan gigi anak-anak serta para orang tua dan anak-anak sadar akan bagaimana sih menjaga kebersihan gigi yang menarik dan pastinya yang menyenangkan buat anak-anak. Lanjut, pengertian judul. Perancangan buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi pada anak-anak di Denpasar. Suatu perancangan buku yang menggambarkan tepat dan sesuai dengan karakter anak-anak dan mengajak anak-anak untuk lebih mengerti tentang menjaga kebersihan giginya. Rumusan masalah yang pertama, konsep apa yang paling tepat untuk mempublikasikan buku-buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi pada anak? Yang kedua, media apa saja yang efektif dan sesuai dengan karakter audiens atau sasaran mempublikasikan buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi pada anak-anak. Yang ketiga, bagaimana proses merancang media yang baik dan efektif untuk mempublikasikan buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi pada anak-anak menjadi tambah menarik. Selanjutnya, tujuan perancangan secara umum, yaitu membuat perancangan media baru yang sesuai dan tepat berdasarkan permasalahan yang ada sehingga target pasar dapat mengerti dan memahami maksud dari media baru buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi pada anak-anak. Tujuan secara khusus yang pertama, untuk mengetahui konsep yang paling tepat untuk mempublikasikan buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi pada anak-anak. Yang kedua, menentukan media baru yang tepat dan sesuai dengan target audiens yang disasar oleh penulis dengan buku yang berjudul Menjaga Kebersihan Gigi pada Anak-anak. Yang ketiga, merancang visualisasi kreatif melalui beberapa media yang akan dipilih sebagai media baru buku cerita bergambar dari menjaga kebersihan gigi pada anak-anak sehingga audiens akan memahami buku cerita bergambar tersebut dengan mudah. Manfaat perancangan memberikan informasi mengenai menjaga kebersihan gigi sehingga masyarakat lebih bisa memahami dan mengerti tentang bagaimana menjaga kebersihan gigi melalui beberapa media baru seperti buku cerita bergambar. Pengumpulan data primer yang pertama, wawancara.
Penulis melakukan wawancara dengan dokter gigi Gusti Ayu Yohana Lili dan salah satu orang tua untuk mendapatkan informasi tentang kebersihan gigi anak-anak. Yang kedua yaitu angket atau yang biasa kita kenal dengan kuesioner untuk dapat mengetahui data bagaimana anak-anak menjaga kebersihan gigi mereka. Selanjutnya data sekunder. Yang pertama, kepustakaan, di mana mendapatkan data-data mengenai kebersihan gigi anak-anak dan teori desain dari sumber buku. Yang kedua, kajian internet untuk mendapatkan referensi data mengenai kebersihan gigi pada anak. Jadi referensinya dari internet. Masuk ke bab 2. Yang pertama, pengertian objek kasus. Perancangan buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi anak-anak. Masih banyak beberapa orang tua tidak memahami bagaimana sih cara menjaga kebersihan gigi anak-anaknya dengan baik. Menurut dokter, ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang menjaga kebersihan gigi anak sejak dini. Sehingga dirasa perlu untuk adanya suatu buku yang dapat membantu orang tua mengajarkan anak-anaknya menjaga kebersihan gigi dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Sebelum masuk ke selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis buku cerita. Jadi jenis buku cerita tuh ada 6. Tidak 6. Yang pertama itu adalah cerita fabel. Cerita fabel itu cerita tentang hewan di mana mereka berperilaku layaknya manusia. Contohnya seperti kancil. Yang kedua itu adalah cerita dongeng. Cerita yang tidak nyata dan bersifat menghibur seperti contohnya Gadis Berkerudung Merah. Yang ketiga, ada cerita rakyat, cerita yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi lama ke generasi baru, contohnya seperti Malin Kundang dan Roro Jonggrang. Cerita selanjutnya adalah cerita jenaka, cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu, yang membangkitkan gelak tawa seperti contohnya si Kabayan Sunda. Selanjutnya ada cerita fiksi. Cerita fiksi di mana tokoh dan peristiwa yang dikisahkan kemungkinan untuk ada dan terjadi di dunia walaupun sebenarnya tidak pernah ada. Cerita fiksi itu ada 2. Yang pertama cerita fiksi yang modern dan cerita fiksi yang tradisional. Saya akan menjelaskan cerita fiksi modern. Cerita fiksi modern itu cerita yang relatif jelas, pengarangnya baru dan beredar dalam bentuk buku atau cetakan massa seperti majalah. Yang kedua, dia adalah fiksi tradisional. Cerita yang sudah lama ada namun tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang terakhir, itu adalah cerita non-fiksi. Cerita yang dibuat oleh anak-anak saat pelajaran mengarang di sekolah dan bisa dikategorikan sebagai sastra anak. Jadi dalam pembuatan buku ini, Sinta akan menggunakan cerita fiksi modern. Teori desain yang akan Sinta gunakan yang pertama itu adalah ilustrasi. Teori ilustrasi yang akan digunakan akan menjadi acuan untuk pemilihan ilustrasi yang tepat dalam perancangan buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi anak-anak. Jadi saya akan menggunakan teori ilustrasi digital dibantu dengan vektor dan dibantu dengan software seperti Adobe Illustrator. Yang kedua, warna. Teori warna ini akan menjadi acuan saya untuk memilih warna yang sesuai dengan perancangan buku bergambar menjaga kebersihan gigi anak-anak. Yang ketiga, teori tipografi. Digunakan untuk menentukan jenis huruf yang sesuai dengan konsep perancangan buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi anak-anak. Jadi teori tipografi ini dan tipografi yang saya gunakan adalah sans serif karena sans serif mudah dipahami, mudah dibaca atau biasa kita sebut dengan readable. Mudah dibaca dan pahami. Yang terakhir adalah teks. Teori teks menjadi acuan saya dalam pemilihan kata-kata yang digunakan dalam perancangan buku cerita bergambar ini agar tidak terkandung unsur sara yang tidak sesuai dengan anak-anak. Selanjutnya, Sinta akan membahas tentang psikologi anak umur 6 tahun. Usia 6 tahun ke atas bisa mengendalikan rasa takutnya. Pada tahap ini, biasanya dokter gigi sebaiknya tidak terlalu bisa menyalahkan, tetapi membiarkan anak-anak merasa senang saat perawatan dan melibatkan mereka apabila mungkin, memberikan perhatian yang baik tentang keluhannya, rasa sakitnya, dan sebagainya.
Dari pernyataan tersebut, usia anak pada masa pertumbuhan ini sangat tepat untuk diberikan pendidikan yang mengenai cara menjaga kebersihan gigi agar saat dewasa nanti, masalah kesehatan gigi bukan hal yang dapat merugikan mereka. Pentingnya mengenalkan bagaimana cara merawat kesehatan gigi pada anak didukung dengan media edukasi yang menyenangkan dan memberikan dorongan positif agar anak-anak mengerti untuk merawat kebersihan gigi mereka. Selanjutnya, Sinta akan bahas tentang teori media. Yang pertama itu layout. Layout ini akan menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif sehingga pembaca dalam perancangan buku cerita bergambar ini mengerti apa yang dimaksudkan oleh penulis dan sesuai dengan target yang dituju. Teori cetak yang kedua itu teori cetak. Teori cetak ini akan menjadi acuan penulis untuk mencetak media yang sesuai dengan perancangan buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi anak-anak. Teknik cetak yang akan penulis pilih yaitu teknik cetak digital. Karena proses cetaknya yang tidak memakan waktu lama, tidak memerlukan plat cetak, dan jumlah juga disesuaikan tanpa minimal order. Hal ini akan membuat proses lebih cepat dalam pengerjaan cetaknya. Selanjutnya data faktual. Sinta mewawancara dokter gigi, yaitu Dr. Gusti Yohana Lili, yang merupakan salah satu dokter gigi dan dosen Universitas Mahasiswati. Dan Sinta juga mewawancara salah satu dokter di aplikasi Allo Dokter, yaitu dokter gigi Andi Anggina Dwi Rezo. Dari hasil wawancara, yang pertama, mengajak anak-anak sejak dini menyikat gigi sebanyak 2 kali sehari pada saat sarapan dan sebelum tidur agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti karies gigi. Itu menurut Dr. Gusti Ayu Yohana Lili. Yang kedua, menurut dokter gigi Andi Anggina Dwi Rezo, membersihkan gigi anak sangat perlu dilakukan dengan mengajarkan betapa pentingnya kesehatan gigi mereka agar gigi susu tidak tanggal sebelum waktunya. Yang tiga, anak-anak yang diajarkan untuk melakukan kegiatan menyikat gigi sejak dini, mereka akan mengerti untuk mengurangi makanan-makanan yang manis serta menyikat gigi setiap habis sarapan dan sebelum tidur. Namun kadang anak-anak perlu perhatian dari orang tua agar tidak malas untuk melakukan kegiatan tersebut. Data faktual wawancara orang tua. Sinta mewawancarai salah satu orang tua yang memiliki anak usia 6 tahun bernama Ade Wiyandika Anastasia Putri atau biasa dipanggil dengan Bu Ade. Dari hasil wawancara didapatkan yang pertama, Bu Ade mengatakan bahwa sudah mengajarkan anaknya untuk melakukan kebiasaan menyikat gigi sejak usia 1 tahun, mengurangi makanan manis yang mengandung banyak gula. Yang kedua, menurut Bu Ade, lingkungan sekitar sangatlah berpengaruh untuk mendukung serta mengawasi setiap kegiatan sang anak, terutama dalam menjaga kebersihan giginya. Data faktual selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Yang pertama, seberapa rajin anak-anak menggosok gigi? 66,7% anak-anak mengatakan rajin menggosok gigi. Dan 33,3% anak-anak mengatakan kadang-kadang menggosok giginya. Yang kedua, berapa kali sehari menggosok gigi? 66,7% mengatakan mereka melakukan kegiatan gosok gigi sebanyak 2 kali, sedangkan 33,3% mengatakan mereka sebanyak 3 kali dalam melakukan kegiatan menggosok gigi. Yang ketiga, apakah anak-anak suka mengkonsumsi makanan manis? 77,8% anak-anak mengatakan iya, mereka suka mengkonsumsi makanan manis. 22,2% mengatakan tidak suka mengkonsumsi makanan manis. Yang keempat, apakah setelah makanan manis anak-anak rajin menggosok gigi? 66,7% anak-anak mengatakan tidak dan 33,3% anak-anak mengatakan iya. Apakah setelah sarapan dan sebelum tidur anak-anak melakukan kegiatan menggosok gigi? 55,6% anak-anak mengatakan iya, sedangkan 44,4% anak-anak tidak mengatakan tidak. Yang keenam, jika tidak menggosok gigi, apakah mereka akan dimarah atau tidak oleh orang tua mereka?
66,7% mereka mengatakan akan dikasih tahu baik-baik oleh orang tuanya. 11,1% akan dibiarkan saja oleh orang tuanya. Sedangkan 22,2% mereka mengatakan mereka dimarahi oleh orang tuanya jika tidak melakukan kegiatan menggosok gigi. Yang 7, Sinta melakukan vote polling pada karakter yang disukai oleh anak-anak. Itu ada 2, karakter manusia dan karakter hewan. 77,8% anak-anak memilih karakter manusia dan sisanya sebanyak 22,2% memilih hewan. Hasil dari kuesioner yang pertama, anak-anak dengan usia 6-10 tahun, yaitu anak-anak yang menggosok gigi dalam sehari sebanyak 2 kali. Anak-anak juga mengkonsumsi makanan manis namun tidak diimbangi dengan menggosok gigi setelahnya. Yang kedua, dorongan peran orang tua untuk memberitahu anak-anak secara baik bagaimana cara menjaga kebersihan gigi agar tidak terjadi masalah gigi yang serius. Namun beberapa orang tua kurang memberikan perhatian mengenai kesehatan gigi anak-anaknya dengan dibiarkan saja. Yang ketiga, maka dari itu penulis ingin membuat buku cerita dengan karakter yang disukai anak-anak dengan didukung dengan ilustrasi yang menarik, penjelasan singkat, padat dan jelas namun mudah dipahami oleh anak-anak. Masuk ke bab 3. Analisa desain yang sudah ada, yaitu buku cerita dari Sikat Gigi Bersama oleh Dr. Gigi Juliatri. Ilustrasi yang digunakan adalah ilustrasi digital dengan bantuan vektor bergaya kartunis, menggunakan warna-warna cerah atau colorful dengan tipografi sans serif. Pada isi buku terdapat ilustrasi yang mudah dipahami oleh anak-anak menggunakan warna-warna yang cerah, tidak terlalu kontras namun nyaman untuk dilihat, dan juga menggunakan tipografi sans serif dan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dibaca oleh anak-anak. Jadi dari isi yang ini anak-anak lebih mengerti dan mudah mengerti dari ilustrasi yang sudah digambarkan. Apalagi di ilustrasi yang digambarkan ada tatanan cara bagaimana cara menggosok gigi dengan baik. Selanjutnya analisa SWOT. Yang pertama strength, yaitu membantu permasalahan orang tua dan guru dalam merawat kesehatan dan kebersihan gigi anak-anak. Media kreatif yang memberikan kesan menyenangkan dalam proses belajar mengenal bagaimana cara menjaga kebersihan gigi anak-anak. Yang kedua, weakness. Masih banyak orang tua yang bingung bagaimana cara merawat kebersihan gigi anak-anaknya, dan orang tua cenderung memilih memberikan gadget dibandingkan buku dalam proses belajar merawat kebersihan gigi. Yang ketiga, opportunity. Buku cerita bergambar mengandung edukasi belum begitu banyak di pasaran, sehingga persaingannya belum terlalu ketat. Yang keempat, itu ada threat. Munculnya beberapa aplikasi pada smartphone mengenai edukasi akan membuat minat baca pada anak tentang buku cerita bergambar. Edukasi ini akan menurun. Selanjutnya, analisa false. Yang pertama, value. Nilai atau value yang dilihat dari masyarakat yang kurang informasi mengenai menjaga kebersihan gigi anak-anak. Dalam hal ini, media buku cerita bergambar edukasi memang ditujukan kepada anak-anak yang tertarik membaca buku cerita edukasi dan dikemas dengan cara yang menyenangkan dan juga kreatif. Yang kedua yaitu attitude atau tingkah laku. Dilihat dari tingkah laku atau attitude para konsumen, buku cerita edukasi ditujukan kepada anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya, gaya hidup atau lifestyle, di mana konsumen yang dituju adalah orang tua dan anak yang suka menghabiskan waktu bersama. Buku cerita edukasi ini ditujukan kepada orang tua dan anak agar mau meluangkan waktunya bersama. Selanjutnya, sintesis. Media buku cerita edukasi mengenai cara menjaga kebersihan gigi sangat diperlukan oleh anak-anak, dikarenakan orang tua masih bingung bagaimana sih cara memberikan edukasi yang tepat dan menyenangkan kepada anak-anaknya tentang menjaga kebersihan gigi.
Dengan referensi dari karakter kartun yang anak-anak gemari, diharapkan dapat membangkitkan minat anak-anak dalam baca buku cerita edukasi. Media yang akan dibuat itu dikemas secara kreatif, informatif, dan menarik dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk buku cerita bergambar edukasi ini. Selanjutnya, target segmentasi pasar. Yang pertama, demografis. Anak-anak usia 6-10 tahun sebagai target primer dan orang tua sebagai target sekunder dengan tingkat ekonomi yang menengah. Yang kedua, geografis. Target buku cerita bergambar ini di daerah Denpasar. Yang ketiga, psikologi. Jadi psikologi yang dituju adalah anak-anak yang menyukai karakter lucu dan gemar membaca buku. Yang keempat, behavior. Anak-anak yang senang meluangkan waktu bersama keluarga dan gemar membaca buku. Selanjutnya, strategi media. Media utama yang akan digunakan dalam pembuatan atau perancangan buku cerita bergambar ini itu ada media utama. Yang pertama, buku cerita bergambar, packaging buku, dan poster. Yang kedua itu ada media penunjang. Yang pertama, sosial media, X-banner, t-shirt, tote bag, cutout figure, dan merchandise. Selanjutnya masuk ke strategi kreatif. Yang pertama itu ada pesan. Pesan yang akan digunakan pada perancangan desain media promosi dan media utama buku cerita bergambar menjaga kesehatan gigi anak-anak dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif dan non-formal. Dari gaya bahasa yang ini digunakan seolah memberikan pesan dan kesan merasa nyaman kepada konsumen serta tetap informatif. Yang kedua, strategi visual. Visual yang akan digunakan dalam media promosi dan media utama adalah visual yang ceria dan ramah dengan penggunaan warna yang colorful. Visual yang akan dibuat seolah berinteraksi kepada pembacanya. Yang ketiga ada gaya visual. Gaya visual yang digunakan pada perancangan buku cerita bergambar ini adalah gaya visual yang memberikan kesan childish dengan ilustrasi bergaya vektor kartun yang dibuat dengan menyenangkan. Yang terakhir ada positioning. Buku cerita bergambar ini mengedepankan ilustrasi dibandingkan teks, karena anak-anak lebih mudah menangkap sesuatu gambar dibandingkan dengan hanya tulisan, di mana buku cerita ini akan bersifat edukatif dan juga informatif. Selanjutnya, konsep desain. Dari brainstorming yang saya buat, terdapat keyword. Keyword berpedoman pada kata bersih, keceriaan, dan colorful. Ketiga kata tersebut menggambarkan maksud dari tujuan penulis merancang buku cerita bergambar menjaga kebersihan gigi anak-anak, yang berfokus pada kebersihan gigi anak-anak. Dari ketiga kata tersebut, bersih, keceriaan, dan colorful, lahirlah konsep cheerful and care, yang memiliki arti mengajak anak-anak menjaga kebersihan gigi agar anak-anak kembali ceria dengan metode belajar yang menyenangkan melalui buku cerita yang colorful di setiap kisahnya. Dari tipografi, penulis menggunakan huruf yang mudah dibaca dan dipahami anak-anak, yaitu sans serif. Dari segi ilustrasi, penulis ingin menggabungkan karakter manusia dan karakter imajinasi seperti kuman yang dapat berbicara layaknya manusia. Hal tersebut dirasa dapat memberikan kesan unik serta komunikatif karena menggambarkan tingkah laku manusia namun dilakukan oleh karakter pendukung seperti kuman. Selain penggunaan ilustrasi, penggunaan warna diperlukan juga dalam pemilihan warna-warna yang tepat seperti warna colorful agar kesan ceria yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Warna-warna cerah yang digunakan dapat menarik perhatian yang kuat kepada calon pembeli nantinya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.